saya persilakan kepada Bapak Dr. Israti Zainal. Pada Bapak waktu disilakan. Iya, jadi saya kaitkan aja dengan peran perguruan tinggi, apakah itu membantu UMKM atau dan lain sebagainya. Jadi tadi saya sudah katakan perguruan tinggi adalah mata air yang kemudian saya kebetulan Sekjen Forum Dekan Teknik Indonesia yang karena ketua umumnya Pak Dirjen itu sangat aktif sebagai dirjen sehingga saya dalam banyak hal melakukan itu. Saya menerjemahkan sederhana begini aja dengan peran pendidikan tinggi atau perguruan tinggi yang saya aplikasikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dekan Teknik Indonesia. Jadi tadi di materi saya sampaikan bahwa sinergi and helix atau triple helix atau multi helix itu memang mesti dilakukan. Jadi kami dari perguruan tinggi, ketika misalnya kami lihat masalah COVID-19, kemudian ada kaitannya masalah dengan Kementerian PUPR, Kementerian Transportasi, dan 7 kementerian lain, kami langsung undang mereka bicara dan mencari solusi bagaimana menanganinya. Terus yang kedua, karena kita adalah mata air bagi bangsa dan negara, ketika Persatuan Insinyur Indonesia ingin lebih eksis, kemudian kami mensinergikan dengan Lamtek untuk secara bersama-sama membangun masalah keteknikan seluruh Indonesia. Karena bagaimanapun kita harus catat bangsa yang maju adalah bangsa yang paling maju teknologinya. Ini dibuktikan dengan revolusi industri di abad 18 yang bahwa itu yang menjadi pembeda antara satu bangsa dengan yang lain. Sehingga kami mengupayakan segala hal untuk bisa berbuat lebih banyak. Salah satu yang berhasil kemarin adalah ketika Lamteknik diluncurkan pada tanggal 10 Agustus 2021 sebagai kebangkitan nasional. Itu kaitannya, jadi tadi kami sinergi dengan pemerintah, insya Allah kami lakukan dan akan kami launching bukunya. Kemudian tadi dengan Lamtek asosiasi. Terus yang ketiga yang kami lakukan adalah apa yang menjadi masalah warga, ya, apa yang menjadi masalah warga dalam kaitannya dengan COVID-19 seperti yang kita alami sekarang. Kami itu melakukan pameran virtual yang dihadiri Menristek dan Mendikbud, kemudian hasil karya sekitar 40 universitas di Indonesia, baik yang melakukan inovasi teknologi maupun bantuan selama COVID-19 dalam artian manajemen penanganan COVID untuk penanggulangan COVID. Kami juga senantiasa berupaya mensinergikan semua pihak karena kami menganggap perguruan tinggi adalah perkat dari semuanya. Nah, ini juga kegiatan kita hari ini tidak berarti apa-apa kalau misalnya kita tidak bersinergi. Sebagai catatan, karena poin pembicaraan kita hari ini adalah UMKM, tadi saya mencoba berbicara terkait UMKM dalam kaitan perguruan tinggi sebagai matahari, karena saya itu kadang-kadang heran sekarang. Kadang-kadang triliun disebut, tapi kita keluhan masyarakat berbanding lurus dengan triliun itu kelihatan banyak sekali. Padahal kalau misalnya bicara 1 triliun saja bantuan, seharusnya tidak ada yang bertanya seperti yang tadi. Ya kan, ini yang mesti kita kawal. Jadi tantangan kita mesti bersinergi dengan industri, dengan menjadi yang real. Nah, yang terakhir yang saya bisa sampaikan sebagai closing speech ya, bahwa apapun yang kita bicarakan hari ini, kalau kita tidak tulis untuk menjadi langkah aksi ke depan, maka akan sia-sia. Jadi kita kalau perlu jadikan buku untuk apa yang harus kita lakukan. Karena sebagai catatan, yang menjadi pembeda antara kita dengan bangsa lain di dunia adalah kita tidak terbiasa menulis apa yang kita katakan. Ya kan, kalau AISO mengajarkan ya tulis apa yang Anda katakan Anda apa yang Anda tulis. Nah, ini sama dengan nenek moyang kita yang lalu di Australia. Orang Inggris bilang seandainya orang Indonesia itu punya kebiasaan menulis apa yang dia lakukan, maka penuh Australia adalah orang Indonesia, bukan orang Inggris. Inilah, mari kita tulis apa yang kita temukan hari ini, kita follow up, karena kita bicara UMKM, jangan sampai tidak ada manfaatnya kepada UMKM. UMKM jangan manja, jadilah UMKM yang baru yang berbasis digital. Mari kita sebagai praktisi, ya, sebagai praktisi industri, perguruan tinggi, dan lain-lain menelusuri itu. Yang 200 triliun itu kalau bisa transparansi, karena saya itu kebetulan mengamati apa yang dibantu pemerintah dengan faktanya di lapangan. Kalau saya bahasakan di atas 50% itu kadang-kadang mencari bantuannya di mana, ini kayu makan apa. Nah, itu saja sebagai, mari kita
menulis apa yang kita lakukan pada hari ini. Dan ini akan jadi catatan bagi UIS untuk Indonesia yang lebih maju. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan, salam kepada semuanya, Pak Gub dan semuanya. Insya Allah UIS semakin maju dan mari sinergi. Karena hanya sinergi yang bisa menjadikan Indonesia semakin maju. Penutup, saya mohon UIS dan kawan-kawan yang hadir di sini, dukung Kaltim sebagai ibu kota negara baru. Karena Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi. Singapura maju karena Alki 1, Selat Malaka, yang bisa menghasilkan 1 triliun per tahun. Alki 2 lebih hebat, lebih dalam, lebih lebar. Mari kita jadikan pusat maritim, poros maritim dunia, sehingga kita juga mampu mendapatkan itu. Ada yang bilang uang tidak ada. Jangan pernah lupa 500 triliun per tahun dari Kalimantan Timur untuk Indonesia, sejak dulu sampai sekarang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terakhirnya pesan sponsor Pak Larisang, kita harus mendukung Kalimantan menjadi ibu kota kayak ini. Baik, terima kasih Pak Rektor. Luar biasa.